Banyak orang tidak menyadari dirinya mengalami infeksi seksual atau IMS dan penyakit menular seksual atau PMS. Untungnya kebanyakan penyakit IMS bisa diatasi dengan pengobatan. Bahkan, gejalanya berkurang sering waktu dengan pengobatan. Sayangnya, banyak orang cenderung mengabaikan tanda-tanda bahaya dari IMS, salah satunya adalah sifilis. Sesuai namanya, penyakit menular seksual menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, melalui dubur, atau oral, melalui mulut. Penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah atau berbagi pakai jarum suntik dengan penderita. Jika dibiarkan, infeksi menular seksual dapat menyebabkan komplikasi berupa kemandulan hingga kanker leher rahim. Apabila terjadi pada ibu hamil, penyakit menular seksual dapat menyebabkan keguguran atau bayi lahir cacat. Berikut ini adalah macam-macam penyakit menular seksual. 1. Sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan Raja Singa, ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. 2. Gonore. Gonore, atau yang dikenal juga dengan kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. 3. Human papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menular melalui kontak langsung atau hubungan seksual dengan penderita. Pada perempuan, virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker leher rahim, kanker serviks. 4. HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini bisa menyebar melalui hubungan seksual tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau persalinan. Jika dibiarkan tidak terobati, infeksi HIV dapat berkembang menjadi AIDS. 5. Chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penularan penyakit ini terjadi dari kontak dengan luka di area kelamin. Pada wanita, Chlamydia menyerang leher rahim. Sedangkan pada pria, infeksi ini menyerang saluran urin di penis. 6. Trichomoniasis. Trichomoniasis disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit ini bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala sama sekali. Akibatnya, penderita trichomoniasis bisa secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. 7. Hepatitis B dan C. Penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis ini dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama atau transplantasi organ. 8. Herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex, HSV. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebaran virus terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. 9. Lymphogranuloma venerum atau LGV. LGV merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Meski disebabkan oleh bakteri yang sama dengan bakteri penyebab Chlamydia, tetapi keduanya memiliki tipe yang berbeda. 10. Granuloma inguinale. Granuloma inguinale atau donovanosis disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Donovanosis tergolong dalam jenis penyakit menular seksual yang jarang terjadi. Tahap-tahap sifilis berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tahapan penyakit sifilis atau Raja Singa. 1. Sifilis primer. Seseorang dengan sifilis primer umumnya mengalami luka di tempat infeksi awal. Luka ini biasanya terdapat di sekitar alat kelamin, sekitar anus, atau mulut. Luka ini biasanya berbentuk bulat dan dinamakan candre. Gejala Raja Singa akan muncul 2-4 hari setelah infeksi terjadi, termasuk candre, yaitu saat bakteri masuk ke dalam tubuh. Sifilis jenis ini sering terasa pada alat kelamin, tetapi juga bisa dilihat di mulut atau rektum jika kedua bagian tersebut terlibat dalam aktivitas seksual. Umumnya, gejala sifilis ini akan sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu 1-5 minggu. 2. Sifilis sekunder. Dalam beberapa minggu setelah penyembuhan candre yang asli, Anda mungkin akan mengalami ruam yang di sekujur tubuh, termasuk telapak tangan dan kaki. Ruam ini biasanya tidak gatal dan dapat disertai dengan munculnya kutil di mulut atau area kelamin Anda. Beberapa orang dengan sifilis sekunder juga mengalami rambut rontok, nyeri otot, demam, sakit tenggorokan, hingga pembengkakan kelenjar getah bening.
Seperti tahap pertama, primer, gejala-gejala di atas dapat hilang dengan sendirinya. Beberapa penderita yang sudah berada pada stadium 2 atau 3 mungkin tidak menunjukkan adanya gejala penyakit sifilis. 3. Sifilis laten. Sifilis laten terjadi di antara tahap kedua, sekunder, dan tahap ketiga, tersier. Pada tahap laten, Anda tidak mengalami gejala apapun dari penyakit raja singa ini. Tahap laten ini bisa bertahan selama bertahun-tahun. Tanda dan gejala mungkin tidak akan pernah kembali lagi atau justru berkembang menjadi tahap keempat, yaitu sifilis tersier. 4. Sifilis tersier. Sekitar 15-30% orang yang terinfeksi sifilis tetapi tidak diobati kemungkinan berisiko mengalami komplikasi yang dikenal dengan nama sifilis tersier. Tahap keempat dari gejala sifilis muncul 10-40 tahun setelah infeksi awal. Dalam tahap ini, sifilis akan merusak otak, saraf, mata, jantung, aliran darah, hati, tulang, dan otot. Semoga info ini bermanfaat dan dapat diterapin dengan baik di kehidupan agar ginjal dan saluran kemih tetap sehat. Sampai jumpa di next episode. Untuk kalian yang mau produk madu KMK Kumis Kucing bisa kontak langsung di deskripsi ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan follow ya. Salam sehat untuk kita semua.